Halo saudara dan saudari yang dikasihi. Sebelum kita masuk ke dalam pesan yang sangat penting ini, izinkan saya mengingatkan, jika Anda belum berlangganan saluran ini, klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap penyegaran rohani yang kami bagikan untuk menguatkan perjalanan iman kita bersama. Sekarang, mari kita buka hati kita. Dunia di luar sana tampak kacau, bukan? Tapi bahaya terbesar yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan justru seringkali tidak datang dari keributan yang terlihat. Ia datang dari hal-hal yang tenang, dari senyuman yang manis, dan dari kata-kata yang seolah membangun. Ada orang yang duduk di sebelah kita dengan wajah ramah, namun hatinya merencanakan sesuatu di tempat yang gelap. Ada suara yang memeluk kita dengan nasihat yang indah, tetapi kesetiaan mereka sebenarnya ada di pihak lawan. Kita hidup di hari-hari yang berbahaya, bukan hanya karena dunia sedang kacau, tetapi karena musuh rohani kita telah belajar menyamar. Iblis tidak perlu muncul dengan tanduk dan tombak. Ia datang dengan senyuman. Ia menawarkan persahabatan. Ia bahkan memberikan pujian. Strateginya bukan teror tetapi tipu daya. Ia menyusup ke dalam percakapan kita, ke dalam persekutuan kita, bahkan mungkin ke dalam lingkaran pertemanan terdekat kita. Dan banyak dari kita tidak menyadarinya. Kita mengira kita hanya berbincang dengan teman. Kita kira kita hanya menerima nasihat dari saudara seiman. Padahal bisa saja kita sedang perlahan-lahan dijauhkan dari panggilan Tuhan, iman kita dikikis, dan damai sejahtera kita dicuri. Ini adalah panggilan darurat dari Roh Kudus. Saatnya kita membuka mata rohani kita, karena jika kita tidak memiliki pengecernaan, kita bisa terjerat tanpa kita sadari, seperti Simpson yang jatuh oleh Dalila, atau seperti Hawa yang terbujuk oleh ular. Kenyataannya pahit. Tidak setiap senyuman adalah kudus, dan tidak setiap kebersamaan adalah berkat. Inilah kebenaran yang sering diabaikan dan kita harus membicarakannya. Di tengah dunia di mana yang palsu sering terlihat seperti asli, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan kita suatu kemampuan khusus, sebuah karunia rohani yang berfungsi seperti mata ketiga untuk jiwa kita. Inilah yang disebut discernment rohani, kemampuan untuk melihat melampaui penampilan luar dan menangkap kebenaran yang tersembunyi di dalam hati. Apa bedanya dengan pengamatan biasa? Mengamati adalah melihat dengan mata jasmani. Mendiscern adalah memahami dengan mata rohani. Banyak orang Kristen yang ahli menganalisis perilaku, tetapi sedikit yang benar-benar bisa menangkap niat di balik kata-kata atau tindakan seseorang. Discernment inilah yang membedakannya. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau mudah menghakimi. Bukan pula tentang rasa tidak percaya yang berasal dari kedagingan. Discernment rohani adalah karunia murni dari Roh Kudus yang bertumbuh subur di dalam hati yang dekat dengan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan dan yang latihannya adalah ketaatan. Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Ibrani 5:14 bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan kata kuncinya, terlatih. Discernment bukanlah tombol ajaib yang langsung menyala. Ia seperti otot rohani. Semakin kita melatihnya dengan hidup intim dalam doa, firman, dan kekudusan, semakin kuat dan tajam kemampuannya. Lihatlah contoh kebijaksanaan Salomo dalam 1 Raja-Raja 3. Dua perempuan memperebutkan seorang bayi. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Secara logika, manusia mustahil menemukan ibunya yang sebenarnya. Tapi Salomo tidak bergantung pada logika saja. Ketika dia memerintahkan untuk membagi anak itu dengan pedang, respons dari hati sang ibu sejati terbuka. Dia lebih rela melepaskan haknya daripada melihat anaknya mati. Salomo melihat ke dalam hati, bukan hanya ke permukaan. Itulah kuasa discernment. Tanpa karunia ini, kita sangat rentan. Berapa banyak keputusan keliru yang kita ambil karena mendengarkan nasihat yang salah? Berapa banyak hubungan yang merusak yang kita pertahankan karena kita hanya melihat sisi luarnya yang menyenangkan? Discernment adalah pelindung yang mencegah kita memeluk ular, karena mengira itu adalah domba. Yesus sendiri adalah teladan sempurna. Di hadapan orang-orang Farisi yang penuh dengan kata-kata agama dan penampilan saleh,
Yesus tidak terkesan. Dia melihat langsung ke dalam hati mereka. Itulah kepekaan yang Roh Kudus ingin bangun dalam diri kita. Kemampuan untuk membedakan apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang hanya berpakaian cahaya, meskipun keduanya terdengar rohani. Jadi, bagaimana kita mengembangkan otot discernment ini? Ini dimulai dengan kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, bukalah mata rohani saya. Latihlah perasaanku untuk mengenali suaramu di tengah banyak suara. Kemudian, kita dengan setia membangun keintiman dengannya. Sebab pada akhirnya discernment adalah cerminan dari sebuah kehidupan yang berjalan dekat dengan Tuhan. Pertanyaan itu wajar. Bagaimana kita mengenalinya dalam kehidupan nyata? Orang yang dipengaruhi oleh roh jahat tidak akan datang dengan tanda bahaya terpampang di dahinya. Justru sebaliknya, mereka seringkali tampak ramah, membantu, bahkan spiritual. Tetapi, seperti yang diajarkan Yesus, kita akan mengenali mereka dari buahnya. Buah apakah itu? Ia tidak selalu langsung terlihat, kadang butuh waktu untuk matang. Namun Roh Kudus yang telah melatih kita dapat membantu mengenali tanda-tanda awalnya. Berikut adalah beberapa buah atau pola yang perlu kita waspadai. Manipulasi emosional, hubungan terasa seperti jalan satu arah. Anda selalu diarahkan, dibuat merasa bersalah, atau diatur agar segala sesuatu berpusat pada kebutuhan dan agenda mereka. Kebebasan rohani Anda perlahan-lahan diganti dengan ikatan emosional yang mengontrol. Benih perpecahan, dimanapun mereka berada, konflik halus dan kecurigaan muncul. Mereka mungkin menyebarkan gosip yang disamarkan sebagai keprihatinan, membanding-bandingkan orang atau memicu perselisihan. Mereka bukan pemersatu, melainkan penghasil keretakan. Kata-kata manis beracun, ini mungkin tanda yang paling berbahaya. Mereka tahu persis apa yang ingin Anda dengar, pujian, janji, dorongan semangat. Namun di balik kata-kata yang indah itu, ada agenda untuk menyesatkan, membuat Anda bergantung secara emosional, atau mengalihkan fokus Anda dari Tuhan. Penyepelekan hal rohani, hal-hal yang kudus diperlakukan dengan ringan, diejek dengan candaan, atau dijadikan bahan lelucon. Ini menunjukkan roh yang tidak takut akan Tuhan, yang menyamar sebagai kebebasan, atau tidak terlalu kaku. Sumber kekacauan. Konstan. Setelah berinteraksi dengan mereka, Anda sering merasa bingung, cemas, atau hampa tanpa alasan yang jelas. Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Musuh bekerja dengan menciptakan kebingungan dan keraguan, seringkali melalui orang-orang di sekitar kita. Pesona yang menjebak. Bukan hanya pesona fisik, tetapi pesona yang membuat Anda terpikat secara emosional dan spiritual. Anda merasa sangat disayang dan dipahami, tetapi secara perlahan perhatian Anda bergeser dari Tuhan kepada orang itu. Hubungan itu terasa sangat istimewa, tetapi justru mengasingkan Anda dari panggilan Tuhan, ketidaktaatan yang halus. Mereka mungkin tahu firman Tuhan, tetapi selalu punya alasan untuk menyesuaikannya dengan keinginan mereka sendiri, mengkompromikan kebenaran. Bergaul dengan mereka lama-kelamaan dapat mengikis keyakinan Anda. Ingatlah kisah Yudas Iskariot. Di mata murid-murid lain, dia adalah saudara sepelayanan, seorang bendahara yang dipercaya. Tidak ada yang mencurigainya ketika Yesus berkata seorang akan mengkhianatinya. Pengkhianatan itu akhirnya datang dengan sebuah ciuman, simbol kasih sayang. Inilah inti penyamaran itu, yang jahat datang dengan gestur yang baik. Ular di Taman Eden juga tidak menyerang. Ia mengajak berdiskusi, mempertanyakan firman Tuhan, dan menawarkan sesuatu yang tampak lebih baik. Hawa tidak jatuh karena melihat monster, tetapi karena melihat sesuatu yang diinginkannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jika seseorang secara konsisten mengikis damai sejahtera Anda, melemahkan iman Anda, menanamkan keraguan, menjauhkan Anda dari kebenaran atau membelenggu Anda secara emosional, perhatikanlah buahnya. Jangan hanya terpikat oleh karisma, bantuan, atau kata-kata manisnya. Roh Kudus akan memberikan Anda rasa tidak tenang sebagai peringatan awal. Mengenali tanda-tandanya adalah langkah awal. Tetapi bagaimana kita bisa benar-benar yakin? Disinilah kita bergantung bukan pada kecurigaan kita sendiri, tetapi pada sumber pencerahan yang paling murni, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita.
Dialah yang melihat apa yang mata kita tidak bisa lihat, dan Dia dengan setia ingin membagikan penglihatan itu dengan kita. Kenyataan rohani tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita yang biasa. Penampilan bisa menipu, namun Roh Kudus melihat niat di balik senyuman, motivasi di balik kata-kata, dan akar di balik tindakan. Seperti radar rohani, Dia menyoroti apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Lihatlah contoh Petrus dalam Kisah Para Rasul 8. Seorang bernama Simon melihat para rasul memberi karunia Roh Kudus dengan penumpangan tangan. Ia lalu menawarkan uang untuk membeli kuasa itu. Dari luar, Simon adalah seorang yang sudah dibaptis, yang mengikuti para rasul. Sepertinya seorang percaya baru yang antusias. Tapi Petrus tidak tertipu. Roh Kudus membukakan mata rohaninya. Ia melihat hati yang penuh kepahitan dan ikatan yang tidak benar di balik tawaran itu. Dengan tegas Petrus menolak, "Uangmu kubinasakan bersama engkau." Petrus tidak ragu karena ia hidup dalam keintiman dan ketaatan. Ia menjadi wadah yang peka yang bisa menangkap frekuensi ilahi. Inilah kuncinya. Kepekaan rohani adalah buah dari persekutuan yang dalam, bukan dari usaha keras manusia. Bagaimana kita membangun kepekaan ini? Keheningkan daging. Dunia kita penuh dengan suara bising, emosi, pendapat orang, keinginan sendiri. Puasa adalah senjata ampuh bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk mengurangi volume kebisingan ini, sehingga kita lebih peka mendengar bisikannya yang lembut. Hidup dalam kekudusan, Roh Kudus tinggal di dalam bait yang suci. Ketika kita memilih untuk menjaga pikiran, hati, dan tindakan kita tetap murni, kita membersihkan lensa rohani kita. Kekotoran spiritual mengurangi kepekaan, sedangkan kekudusan mempertajamnya, membenamkan diri dalam firman. Firman Tuhan adalah standar kebenaran yang mutlak. Semakin kita mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya, semakin mudah kita mengenal suara asing yang mencoba menirunya. Belajar mendengar dalam doa. Doa bukan hanya monolog kita. Doa adalah dialog. Luangkan waktu dalam keheningan untuk benar-benar mendengarkan. Seringkali Roh Kudus berbicara melalui perasaan yang tidak tenang, suatu keyakinan yang dalam, atau sebuah peringatan yang halus di dalam hati. Peringatannya tidak selalu dramatis. Ia mungkin hanya memberikan perasaan ada yang tidak beres saat kita mendengarkan suatu nasihat, atau rasa waspada yang tiba-tiba ketika kita memasuki suatu lingkungan. Itu adalah bisikan pelindungnya. Ingat, Roh Kudus adalah penuntun yang setia. Dia tidak ingin kita berjalan dalam kegelapan. Tugasnya adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran, termasuk kebenaran tentang orang-orang dan situasi di sekitar kita. Ketika Dia menunjukkan sesuatu, itu bukan agar kita hidup dalam ketakutan, tetapi agar kita berjalan dalam kewaspadaan ilahi. Kita tidak sendirian dalam pertempuran ini. Kita memiliki penasihat yang hidup di dalam kita, yang selalu siap membukakan mata kita. Jika kita mau berhenti sejenak, mendengarkan dan mempercayai bisikannya yang lebih lembut daripada semua teriakan dunia. Dan inilah titik kritis yang menentukan segalanya. Tuhan selalu berbicara, tetapi keputusan untuk mendengarkan atau mengabaikan suaranya sepenuhnya ada di tangan kita. Bahaya terbesar bukanlah karena kita tidak diperingatkan, tetapi karena kita sengaja mematikan alarm rohani itu. Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Dia membisikkan peringatan, menciptakan kegelisahan di hati, memberikan mimpi atau mengirimkan firman yang tepat, namun kita memiliki kebebasan untuk mengatakan, ini hanya perasaanku saja, atau aku tidak ingin kehilangan orang ini, atau ini terlalu sulit. Lihatlah kisah tragis Simpson, seorang yang dipilih, penuh dengan kuasa roh, dengan tujuan ilahi yang mulia. Tetapi ada titik buta dalam hidupnya, kelemahan terhadap hubungan yang salah. Dalila mendekatinya dengan pesona dan kata-kata manis. Berkali-kali Simpson dibohongi, berkali-kali nyawanya terancam karena tipu muslihatnya. Roh Kudus pasti telah berbisik dalam hatinya, "Larilah, ini jebakan." Tetapi Simpson memilih untuk mengabaikan bisikan itu. Dia terpesona oleh afeksi yang ditawarkan, oleh ikatan emosional yang dirasakannya. Akhirnya, rahasia kekuatannya diserahkan dan yang tersisa adalah kehancuran, kekuatan yang hilang,
mata yang dicungkil, dan dirinya dipermalukan. Simpson tidak jatuh karena musuhnya terlalu kuat. Dia jatuh karena menolak untuk taat pada discernment yang sudah diberikan kepadanya. Dia lebih memilih kenyamanan hubungan yang beracun daripada ketaatan yang menyelamatkan. Inilah pola yang menghancurkan banyak anak Tuhan hari ini. Kita tidak jatuh tiba-tiba. Kita meluncur perlahan-lahan menuju kejatuhan setiap kali kita menginjak rem pada suara Tuhan. Amsal 14:12 mengingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa yang tampaknya benar, seperti hubungan yang penuh gairah, peluang yang menggiurkan, persahabatan yang memuaskan, belum tentu memang benar di mata Tuhan. Mengabaikan peringatan Tuhan adalah undangan untuk kebutaan rohani. Kebutaan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia datang lapis demi lapis, setiap kali kita memilih keinginan kita di atas kehendaknya. Hati kita semakin tumpul, suaranya semakin samar, sampai akhirnya kita benar-benar tidak bisa lagi membedakan antara terang dan kelam. Mungkin saat ini Anda merasakan kegelisahan itu. Mungkin ada hubungan yang membuat Anda tidak tenang, atau sebuah kebiasaan yang Roh Kudus tekankan untuk ditinggalkan. Itu adalah kasih karunia yang sedang bekerja. Tuhan mengganggu ketenangan Anda karena Dia mengasihi Anda. Dia berjuang agar Anda tidak dihancurkan oleh sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya. Ketaatan kepada discernment adalah harga kebebasan kita. Tidak ada gunanya berdoa meminta perlindungan sementara kita terus membiarkan pintu jebakan terbuka lebar. Tidak ada gunanya memohon damai sejahtera jika kita masih bergantung pada hubungan yang merampas damai itu. Keputusan ada di tangan Anda. Anda bisa terus bersikeras pada jalan sendiri dan menuai badai konsekuensinya. Atau Anda bisa memilih untuk percaya dan taat, sekalipun harus melepaskan, sekalipun terasa sakit, sekalipun tidak dipahami orang lain. Di tempat penyerahan itulah, langit terbuka, penglihatan menjadi jernih dan hati kembali menemukan kebebasan sejati. Waktunya untuk berhenti mengabaikan tanda-tanda itu. Waktunya untuk taat. Maka, kita sampai pada penerapan yang paling praktis dan penting. Discernment rohani bukanlah teori untuk diperdebatkan, melainkan senjata untuk melindungi apa yang paling berharga. Dan benteng pertama yang harus kita jaga dengan ketat adalah rumah dan lingkungan terdekat kita. Kadang, musuh tidak menyerang dari luar dengan teriakan. Ia menyusup pelan-pelan. Ia masuk melalui obrolan santai yang penuh racun, melalui tayangan yang seolah hiburan biasa, melalui pertemanan yang tidak kita uji dengan terang firman. Jika kita sebagai penjaga rumah, baik secara fisik maupun rohani, tertidur, kita secara tidak sadar membiarkan pengaruh asing mencemari tempat yang seharusnya menjadi suaka kedamaian. Ingatlah tekad Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu bukan sekadar pilihan pribadi, itu adalah deklarasi dan tindakan defensif. Itu berarti memutuskan, di wilayah ini hanya pengaruh yang membawa kami mendekat kepada Tuhan yang diizinkan. Lihat pula teladan Paulus dalam Kisah Para Rasul 16. Seorang pelayan wanita yang dirasuk roh tenung terus mengikuti Paulus dan Silas, berteriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi." Kata-katanya benar, tetapi sumbernya salah. Paulus tidak terbuai oleh pujian yang tampaknya mendukung pelayanannya. Dia mendesain roh di balik kata-kata itu dan dengan berani mengusirnya. Tindakan itu menimbulkan perlawanan, tetapi juga membawa kemerdekaan sejati. Pertanyaan mendesak untuk kita. Suara-suara apa yang kita izinkan bergema di dalam rumah kita? Konten apa yang dikonsumsi tanpa filter? Persahabatan apa yang diterima begitu saja tanpa didoakan? Kita harus berani melakukan audit rohani. Discernment memberi kita kemampuan untuk itu. Namun kemudian kita harus memiliki keberanian untuk bertindak. Efesus 5:11 memberi perintah yang jelas. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini tentang penolakan yang aktif. Apa yang kita toleransi akan kita perkuat. Apa yang kita perkuat pada akhirnya akan menguasai kita. Mungkin ini berarti harus menjaga jarak dari hubungan tertentu yang Roh Kudus telah tunjukkan sebagai racun. Mungkin berarti mengubah kebiasaan menonton atau mendengarkan.
mungkin berarti berbicara tegas untuk menegakkan batasan-batasan yang kudus dalam keluarga. Ya, itu tidak mudah. Bisa jadi menyakitkan dan tidak populer. Tetapi ingatlah, damai sejahtera yang dibeli dengan kompromi adalah penipuan. Itu adalah stagnasi yang perlahan-lahan mematikan api rohani di dalam rumah kita. Tuhan menempatkan Anda sebagai penjaga atas atmosfer rohani tempat Anda dan orang-orang yang Anda kasihi hidup. Anda dipanggil bukan untuk menjadi penonton yang pasif, tetapi untuk bertindak dengan otoritas dalam doa, berkata-kata dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan. Bangkitlah sekarang, lakukan deklarasi seperti Yosua. Gunakan discernment yang Tuhan telah latih dalam diri Anda. Tutup pintu yang terbuka bagi penipuan. Peliharalah rumah Anda sebagai tempat di mana Tuhan benar-benar bersemayam, tempat yang dipagari oleh doa, dibersihkan oleh kebenaran, dan dipenuhi oleh damai sejahteranya yang sejati. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita mata rohani yang tajam untuk melihat yang tak terlihat, hati yang berani untuk taat pada bisikannya, dan hikmat untuk membangun rumah yang menjadi benteng terangnya. Dalam nama Yesus, semoga rumah kita menjadi tempat kedamaian, kekudusan, dan hadirat Allah yang nyata. Amin.